Jadi ada kasus horor yang dilakukan orang ini yang ngebakar tubuh korbannya karena sakit hati dipanggil gendut dan juga boboho. Ali Heri Sanjaya, anak ke-9 dari kedua orang tuanya yang tinggal di Kelurahan Kalipuro, Banyuwangi. Nah, dari kecil udah hidup menyedihkan ya, karena ke-8 kakaknya itu nggak ada yang selamat pas setelah dilahirkan. Jadinya kedua orang tuanya tuh nyimpen trauma yang cukup dalam. Karena itu bapaknya Ali memutuskan buat nyerahin Ali ke kerabat dekatnya buat diadopsi. Di tahun 93, pas Ali ini berumur 17 hari. Jadinya Ali tinggal sama orang tua barunya yang ada di Belimbing Sari, Banyuwangi. Masa kecil Ali ini ngegemesin guys, karena dia tumbuh sebagai anak yang aktif dan juga periang, dengan badan yang gemuk dan juga sehat. Tapi pas mulai bertambahnya umur, Ali jadi anak yang nakal dan juga meresahkan, karena di masa remajanya, Ali itu pernah ngancurin ratusan telur ayam milik peternak yang ada di sana, dan juga pernah ngebakar salah satu rumah warga guys, yang untungnya sebelum membesar, api udah dipadamin. Nah, di tahun 2017, pas Ali udah berusia 24 tahun dan udah mulai dewasa, akhirnya dia tahu di mana orang tua kandungnya tinggal. Karena itu ya, Ali langsung mendatangi mereka di Kelurahan Kalipuro, Banyuwangi. Tapi guys, di sini Ali tuh sempat kecewa dan sakit hati ya, karena ternyata kedua orang tua kandungnya punya anak alias adik kandungnya Ali. Nah, Ali di sini kecewa karena kalau emang trauma, kenapa cuma Ali doang yang dibuang? Jadinya ya, bapak kandungnya tuh sempat minta maaf dan ngebujuk Ali buat tinggal lagi sama mereka. Bahkan mindahin alamat KTP-nya jadi di alamat yang ada di Kalipuro. Nah, awalnya Ali sempat nolak karena dia emang punya rencana buat keluar dari Pulau Jawa dan nyari kerja. Tapi ya, karena kuatnya bujukan bapaknya yang beberapa kali minta Ali tinggal di sana, akhirnya bikin Ali luluh dan mulai tinggal di rumah orang tua kandungnya. Di sini Ali kerja sebagai buruh serabutan guys, dan beberapa tahun kemudian karena dirasa harus cari duit lebih banyak lagi, Ali tuh mutusin buat merantau ke Bali. Tapi ya nggak lama di Bali, tepatnya di tahun 2019, pas usianya udah 27 tahun, Ali mutusin buat balik lagi ke Banyuwangi. Di tahun yang sama, Ali juga menikahi seorang wanita yang ada di sana dan tinggal dengan kontrak rumah yang masih di daerah Kalipuro. Ali di situ balik lagi jadi buruh serabutan yang kerjanya sesuai panggilan warga yang butuh bantuan, kayak bangun rumah atau cuma benerin genteng. Tapi karena panggilan gak setiap hari ada, akhirnya Ali dan istrinya ngalamin kesulitan secara finansial yang mengharuskan Ali ini nyari kerjaan yang lebih bagus lagi. Tapi setelah kesana kemari nyari kerjaan, di bulan Oktober 2019 akhirnya Ali keterima buat kerja di salah satu warung makan yang ada di Banyuwangi, tepatnya di Jalan Jaksa Agung Suprapto yang jarak itu sekitar 5-10 menit dari rumahnya. Nah, setelah dapat kerjaan yang nggak semata-mata langsung ngeluarin Ali dari sulitnya kehidupan ya, karena baru sebulan kerja Ali tuh harus gade motornya sebesar 2,1 juta buat menuhin biaya hidup keluarga kecilnya. Jadinya Ali setiap hari berjalan kaki buat nyampe ke warung nasi tempat dia bekerja. Nah, nggak lama kemudian ya, tepatnya di tanggal 10 Januari 2020, tempat kerja Ali tuh ngerekrut beberapa pekerja lagi guys. Salah satunya Rosidah. Nah, Rosidah ini salah satu orang yang gampang akrab. Jadinya ya nggak butuh waktu lama dia bisa akrab sama semua karyawan termasuk Ali. Bahkan Rosidah sering manggil Ali ini dengan panggilan boboho atau gendut dalam konteks panggilan akrab atau bercanda. Nah, awalnya nggak ada masalah guys, karena Ali masih nanggepinnya dengan cara tersenyum. Tapi lama-kelamaan ya, Rosidah ini semakin sering manggil Ali tuh boboho atau gendut. Bahkan beberapa kali ditertawakan karyawan lain yang bikin Ali ini jadi malu. Nah, karena inilah awal mula kasus ini bisa terjadi. Karena situasi Ali ini yang masih berkutat sama finansialnya dan juga nggak punya duit buat nebus motornya, ditambah sakit hati ke Rosidah karena udah manggil dia gendut atau boboho di depan orang lain yang bikin Ali diketawain. Jadinya bulat tekadnya buat ngabisin Rosidah sekaligus menguasai barang berharga punya Rosidah. Di hari Jumat tanggal 24 Januari 2020, pas udah memasuki jam pulang kerja, Ali tuh minta tolong Rosidah buat nganter dia pulang ke rumah. Jadi pura-pura nebeng gitu lah ya. Nah, Rosidah yang nggak nyimpen kecurigaan apapun ya udah setuju aja. Yang akhirnya sore itu mereka pulang bareng. Di sini dengan berbagai alasan ya, Ali tuh minta Rosidah yang bawa motor guys, sedangkan Ali duduk di belakang. Nah, Ali tuh mulai ngarahin Rosidah ke arah Pondok Nongko yang melewati persawahan sepi dan juga kebun kelapa. Sampai di situasi yang benar-benar sepi dan juga hari yang udah mulai gelap. Ali tuh minta Rosidah buat berhenti sebentar. Nah, pas berhenti, Ali langsung leher Rosidah sekuat tenaga. Awalnya Rosidah tuh sempat nyoba teriak dan ngelawan guys, tapi karena Ali lebih kuat, akhirnya tubuh Rosidah perlahan lemas dan gak sadarkan diri. Sedangkan Ali guys masih terus mencekik sampai yakin kalau Rosidah ini udah gak bernapas lagi. Nah, setelah itu rencana Ali tuh ngebawa tubuh Rosidah ke area yang lebih sepi biar gak ada yang nemuin tubuhnya. Tapi ya, di perjalanan Ali ngelihat ada tumbukan bambu dan juga serabut kelapa yang menginspirasinya buat ngebakar
tubuh Rosidah sampai habis biar nggak bisa ditemukan. Jadinya ya dia naruh tubuh Rosidah di situ dan pergi ke warung kampung terdekat buat beli sebotol bensin. Nah pas balik lagi, Ali menyebar helm dan juga sendal punya Rosidah. Dia mulai numpukin serabut kelapa dan juga beberapa bambu yang ada di sana ke tubuh Rosidah, menyiram bensin dan menyalakan api. Nah, setelah api cukup besar, barulah Ali ini pergi sambil melarikan handphone dan juga motor Rosidah. Malam itu juga Ali langsung ke toko HP buat jual HP Rosidah guys, yang laku sebesar 1.250.000 dan langsung jual cepat motor Beat punya Rosidah yang juga laku malam itu sebesar 4 juta rupiah. Dengan uang yang dia pegang, dia langsung pulang dan ngajak istrinya buat nebus motornya, beli baju dan juga check-in di salah satu hotel yang ada di Banyuwangi. Di sisi lain nih, keluarga Rosidah yang udah mulai resah ya karena Rosidah yang sampai malam belum pulang juga dan juga nggak bisa dihubungi, nggak kayak biasanya gitu. Sampai besoknya karena Rosidah yang masih belum pulang dan juga masih nggak bisa dihubungi, akhirnya orang tua Rosidah mendatangi warung makan tempat Rosidah ini kerja. Di sana mereka langsung nanya di mana Rosidah berada. Tapi owner atau bosnya Rosidah bilang kalau kemarin Rosidah emang sempat masuk kerja. Tapi di jam 5 sore semua karyawan tuh udah pamit pulang termasuk Rosidah. Nah karena ini ya orang tua Rosidah langsung ngelaporin hilangnya Rosidah ke polisi setempat dan memasukkan nama Rosidah sebagai salah satu daftar orang hilang. Di sisi lain ya yang masih di hari yang sama, salah satu warga Pondok Nongko yang mau pergi ke ladang ngelihat ada tumpukan bekas bakaran yang cukup aneh. Nah pas dideketin bener aja guys, di tengah serabut dan bambu yang udah jadi abu, ada tubuh manusia yang udah berwarna hitam karena terbakar. Karena kaget ya, salah satu warga ini langsung ngelapor ke perangkat desa dan juga ke kepolisian, yang secara singkat warga di sana langsung menuhin lokasi kejadian. Polisi yang datang langsung ngamanin TKP dan juga ngebawa tubuh yang ditemukan ke RSUD Belambangan untuk diotopsi atau diidentifikasi. Sedangkan di TKP, polisi nemuin dua petunjuk yang ada di sekitaran tubuh yang dibakar, yaitu helm yang berwarna pink dan juga sendal wanita yang berwarna coklat. Nah, penemuan ini langsung diberitakan di berbagai media berita dan juga media sosial, yang penyebaran kabar itu cukup cepat. Orang tua Rosidah yang juga dengar ada kabar ini dibikin tambah resah ya, karena ada kabar ditemukan helm berwarna pink dan juga sendal coklat yang sama kayak punya Rosidah. Nah, karena itu mereka langsung mendatangi RSUD Belambangan untuk identifikasi langsung guys, karena orang tua Rosidah ini udah yakin kalau barang itu punya anaknya. Jadinya guys, langsung melakukan tes DNA untuk memastikan, yang hasilnya adalah pecah tangis histeris keluarga karena itu benar-benar Rosidah. Polisi langsung bergerak cepat guys dengan mencari informasi dari orang-orang terdekat, termasuk tempat kerjanya yang jadi tujuan Rosidah pas terakhir keluar dari rumah. Nah di sini menurut pengakuan beberapa karyawan, Rosidah terakhir pulang itu sama Ali, dan Ali juga nggak pernah kelihatan lagi masuk kerja. Karena itu ya jelas kecurigaan langsung ngarah ke Ali. Polisi langsung datengin rumahnya yang ada di Kalipuro, tapi di rumah itu nggak ada orang. Nah polisi terus gali informasi di mana posisi Ali saat itu, yang akhirnya di salah satu hotel di Banyuwangi. Tanpa perlawanan Ali berhasil ditangkap dan juga mengakui perbuatannya. Ali yang udah di kantor polisi sempat minta makan dulu guys karena lapar, dan Ali juga sempat bilang kalau makanan itu enak. Pas ditanya apakah setelah menghilangkan nyawa orang bisa tidur dan enak tidur, dia juga bilang enak guys. Ya, kamu kok enak mangan ini? Enak mangan ya? Iya maksudnya gak pikiran apa-apa kalau malah mata di ngobong-ngobong kok. Enak turu. Aku ini golek apa-apa terus dino gak turu ini. Aku enak turu. Iya, enak turu kan? Telung dino ini kejadian ini loh orang dino ini. Wah enak turu. Wah waduh gak iso turu golek awakmu aja. Mangan enak bisa. Sorry guys, yang bisa translate video tadi boleh langsung tulis di komen ya. Nah, setelah kenyang, barulah Ali ini ngaku motifnya karena sakit hati dipanggil boboho. Dan juga motif tekanan finansial yang bikin dia nekat tega ngelakuin ini semua. Karena itu guys, di persidangan, Ali dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman berat. Barulah sidang terakhirnya, atas apa yang Ali lakukan dan juga nggak ada penyesalan setelahnya, jadinya keluarga Rosidah yang hadir langsung berdiri dan teriak takbir. Karena Ali dihukum dengan hukuman maksimal, yaitu hukuman mati. Sempat minta banding guys, tapi banding itu ditolak ya. Sampai video ini dibuat, belum ada kabar berita kalau Ali udah dieksekusi. Dengan kata lain, Ali ini masih menjalankan hukumannya sebelum harinya tiba. Oke guys, itu tadi kasus horor yang motifnya karena tekanan finansial yang dibumbui candaan. Harusnya banyak banget edukasi dari kasus ini ya guys. Mungkin bercandaan yang kita anggap sepele bisa jadi sesuatu yang besar, apalagi bercandain orang yang belum benar-benar kita kenali. Tapi guys, apapun itu ya, yang namanya menghilangkan nyawa orang lain ya harus dihukum seadil-adilnya, apapun motif di belakangnya. Next kasus apa lagi nih, atau bahasan apa lagi yang mau aku bahas, langsung kalian tulis di kolom komen. Seperti biasa, jangan lupa support dengan follow biar aku semakin semangat guys bikin video-video yang bisa ngasih informasi dan juga edukasi. Aku Amar, see you on the next guys. Ciao.